Film dimulai di sebuah restoran mewah, di mana seorang pria memesan sejumlah besar makanan. Setelah melahap semuanya, dia mengeluarkan seekor lalat dari cincin rahasianya dan mencelupkan ke dalam coklat panasnya dan meletakkannya di atas meja. Dia kemudian memanggil beberapa staf restoran dan menunjuk lalat mati itu di atas mejanya. Staf restoran langsung meminta maaf atas kejadian tersebut. Tetapi pria itu mulai mencaci maki mereka di depan semua orang, seolah-olah dia adalah korban dari pelayanan yang buruk. Mereka khawatir jika hal itu akan merusak citra restoran. Akhirnya pria itu dibiarkan keluar restoran tanpa membayar makanan yang telah ia makan tadi. Diketahui bahwa pria itu bernama Clovis. Dia adalah penipu profesional yang tidak pernah menghabiskan uang untuk membeli pakaian, makanan atau bahkan tempat tinggal. Pada kesempatan lain, dia bersama saudara tirinya Lohan, menuju ke toko pakaian mewah. Clovis meminta adiknya untuk pergi ke ruang ganti dan memasukkan pakaian sebanyak yang dia bisa ke dalam bajunya. Kemudian dia memasukkan salah satu pakaian ke dalam tas pengunjung lainnya. Setelah beberapa saat Lohan keluar dan memberitahu penjaga toko bahwa dia tidak menyukai pakaian apapun dan dia akan pergi. Namun, ada satu masalah yaitu label di pakaian yang Lohan bawa. Jika ada yang melewati pintu tanpa membayar maka alarm akan berbunyi. Disinilah ide Clovis berguna. Begitu pengunjung lain tadi keluar, alarm mulai berbunyi dan penjaga toko menghentikan mereka. Mengambil ini sebagai kesempatan yang sempurna, Clovis dan Lohan melarikan diri sementara alarm masih berbunyi. Dengan cara ini, duo ini berhasil mendapatkan pakaian gratis. Clovis melanjutkan aksinya. Kali ini ia ingin menginap di salah satu hotel. Dia kemudian mendekati resepsionis dan memberikan cek yang menyebutkan bahwa dia baru saja menyetor sebagian uangnya, tetapi karena ini hari Sabtu, uangnya hanya akan diproses pada hari Senin. Resepsionis mencoba menolak karena tidak mungkin memberi mereka kamar tanpa membayar terlebih dahulu. Tapi Clovis mulai membujuk dengan mengatakan jika itu adalah haknya sebagai tamu. Sampai sang resepsionis termakan omongannya dan membiarkan mereka mendapatkan kamar yang mereka inginkan. Dengan cara ini, meskipun dia sendiri kaya, dia tidak perlu membayar apapun. Tapi hal-hal seperti itu tidak pernah ia dapatkan ketika dia masih kecil. Clovis tinggal di sebuah kota kecil di Brasil bersama orang tuanya. Dia bercita-cita menjadi pelukis terkenal suatu hari nanti, tetapi mimpinya menemui jalan buntu ketika orang tuanya berpisah dan dia kemudian mulai tinggal bersama ayah dan ibunya yang kaya. Tetapi setelah 1 tahun, ayahnya bosan dan pergi. Setelah itu Clovis tinggal bersama ibunya dan suami barunya. Tapi sekali lagi, hanya setelah 6 bulan, ibunya lelah dan mengajukan gugatan cerai. Clovis telah beberapa kali berganti keluarga selama masa remajanya, hingga dia bertemu saudara tirinya, yaitu Lohan. Mereka bergaul dengan sangat baik. Hingga 15 tahun kemudian, Clovis pindah dan sekarang tinggal sendirian di Rio de Janeiro. Dia melanjutkan mimpinya untuk melukis tetapi dengan cara yang berbeda. Dia melukis replika lukisan terkenal yang realistis dan menjualnya kepada seorang senator korup yang akan menjualnya 10 kali lipat. Clovis sangat berpengalaman dalam hal menipu orang, hal ini membuatnya menjadi pembicara yang hebat dan memiliki kemampuan untuk meyakinkan siapapun dengan omongannya. Dia menipu orang dalam setiap kesempatan yang dia miliki. Namun, dia memiliki satu aturan, yaitu dia hanya akan menipu orang kaya. Di adegan berikutnya, Clovis bertemu temannya yaitu Vino dan memberitahukan bahwa dia akan melakukan penipuan terbesar dalam hidupnya. Dia kemudian mengeluarkan beberapa dokumen dan mengungkapkan bahwa dia akan menjual patung Kristus yang ikonik itu. Vino menertawakan gagasan itu karena patung itu adalah properti pemerintah. Namun, setelah menguraikan rencananya secara rinci, akhirnya dia mempercayai Clovis. Clovis akan menyamar sebagai agen real estate pemerintah dan menyiapkan semua dokumen pendukung yang sudah jelas palsu. Clovis bahkan telah membuat situs web palsu untuk membuat korbannya lebih percaya padanya. Setelah semua persiapannya selesai, langkah pertama yang ia lakukan adalah menghubungi seorang pengusaha korup yang ingin membeli sejarah untuk dirinya sendiri dengan harga yang sangat murah. Langkah terakhir adalah meyakinkan mereka.
Dan disitulah Clovis yang memiliki keterampilan meyakinkannya menggunakan kemampuannya itu. Dia menyebutkan bahwa pemerintah sedang mencari investor untuk membongkar struktur patung tersebut karena mereka ingin membangun sesuatu yang lebih produktif di tempat itu. Vino tertegun mendengar semua rencana Clovis. Ia pun meminjamkan mobilnya untuk Clovis dan mendoakan yang terbaik untuknya. Keesokan harinya, Clovis menghubungi beberapa pengusaha dan mengatur pertemuan di pantai yang sangat ramai. Mereka mulai masuk ke dalam perangkap Clovis dan menyetujui kesepakatan itu. Clovis menenteng tas tangan besar, yang berisi uang jutaan hasil penipuannya. Dia berhasil menjalankan idenya. Dia menari menuju garasi rumah Vino, dan memberinya bagian dari uang yang ia dapatkan. Clovis tidak bisa berhenti menari dan dia tidur dengan semua uang yang memenuhi tempat tidurnya. Namun, kegembiraannya tidak bertahan lama karena keesokan paginya, kasus terjualnya patung Kristus masuk di seluruh berita. Polisi bahkan membuat sketsa dirinya dan menyebutnya penipu. Hal ini membuat Clovis takut, ia segera mencari Vino, tetapi alih-alih meminta bantuannya, Clovis malah mencuri mobilnya. Namun, ketika Clovis kembali ke rumah untuk mengambil uang itu, dia menemukan bahwa senator telah melacak lokasinya dan memberitahu polisi tentang hal itu. Semua uang yang didapatkannya kemarin hilang. Clovis menyadari jika situasinya menjadi semakin tak terkendali. Sirene polisi terdengar di belakang rumahnya, karena itu, dia mengemasi barang-barangnya yang tersisa dan segera melarikan diri. Tepat saat dia akan melarikan diri, dia bertemu dengan seorang wanita yang ternyata tidak lain adalah saudara tirinya, Lohan. Clovis mulai mengeluh, bahwa ini adalah waktu yang kurang tepat baginya untuk muncul sekarang, karena dia mengalami hari yang sangat buruk, tetapi Lohan menyebutkan bahwa harinya bahkan lebih buruk. Lohan menceritakan kejadian di mana ia menjual burger, meskipun uangnya tidak banyak. Dia bekerja sangat keras dan dia ingin menyediakan burger terbaik di kota. Sayangnya, suatu hari, dua petugas kepolisian datang dan meminta sertifikat bisnis Lohan. Ketika Lohan menyebutkan bahwa dia tidak memilikinya, petugas mengancam akan membawa gerobaknya pergi. Lohan memohon kepada mereka untuk membiarkannya. Tapi petugas tidak mau mendengarkan. Tidak ada pilihan lain, Lohan membujuk mereka dengan memberikan seluruh tabungannya bulan itu pada mereka. Mereka pergi hari itu. Namun, keesokan harinya, dua petugas berbeda datang lagi dan meminta sertifikat bisnisnya. Lohan memberitahu mereka bahwa dia sudah mengurusnya dengan petugas sebelumnya, tetapi petugas kepolisian yang saat ini mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki rekan seperti yang disebutkan Lohan. Mendengar hal itu, ia menyadari bahwa dia telah ditipu petugas kepolisian sebelumnya. Mereka pun menyita gerobak Lohan, ia pasrah dan sekarang ia tidak tahu harus melakukan apa. Dia memutuskan untuk bertemu satu-satunya anggota keluarga yang ia miliki yaitu Clovis. Kembali di masa sekarang, Clovis mendesak Lohan untuk masuk dan pergi dari tempat itu tanpa penjelasan apapun. Selama beberapa jam kemudian, Lohan mencoba memulai percakapan tetapi Clovis tetap diam. Akhirnya, Clovis berhenti di tempat terpencil dan mengungkapkan bahwa polisi mengejarnya. Tapi Lohan tetap kukuh ingin bersama Clovis. Mereka kemudian pergi ke sebuah hotel dan menggunakan trik Clovis untuk membuat mereka masuk gratis. Setelah itu mereka memasuki tuk pakaian mewah dan mencuri beberapa pakaian menggunakan strategi licik mereka. Setelahnya Clovis mulai merencanakan untuk merampok bank. Dia mengamati area pantai dengan teropong. Ada sebuah agen travel di mana seorang wanita kaya sedang berbicara dengan resepsionis. Clovis tahu bahwa semua agen travel di daerah itu hanya menerima pembayaran cek. Jadi dia mengirim Lohan untuk mengambil foto cek wanita kaya itu sehingga dia bisa memalsukannya. Pada awalnya, Lohan menolak untuk melakukannya karena itu terlalu beresiko. Tetapi ketika Clovis mengatakan akan memberikan gerobaknya lagi, Lohan pun menurut. Lohan memasuki toko agen travel itu dan menyela percakapan resepsionis dan sang wanita kaya. Ketika wanita kaya itu mengeluarkan ceknya, Lohan berpura-pura mengambil selfie dan memfoto tanda tangan dalam cek itu.
Dia kemudian membuat alasan dan pergi. Kemudian Clovis ganti memasuki toko dan berpura-pura menjadi asisten wanita kaya itu. Dia menyebutkan bahwa ceknya telah usang. Jadi nyonyanya ingin menggantinya dengan yang baru. Pada kenyataannya, cek yang baru adalah yang palsu. Dan sang resepsionis pun percaya dan mengembalikan cek sebelumnya tanpa bertanya apapun. Setelah itu Clovis pergi ke bank dan menukar cek yang ia dapatkan tadi ke bank. Mereka akhirnya berhasil dan mendapatkan uang yang cukup untuk mereka gunakan bertahan selama beberapa bulan. Clovis dan Lohan merayakan keberhasilannya malam itu. Namun, mereka terlihat oleh gadis resepsionis yang telah mereka tipu pada hari itu. Biasanya, Clovis selalu punya rencana untuk keluar dari situasi sulit. Tapi kali ini, dia hanya menyarankan untuk lari. Setelah beberapa saat keduanya tiba di hotel. Mereka mengumpulkan barang-barang dan berangkat dengan mobil ke kota lain. Keesokan paginya, Clovis memberikan kendaraan untuk Lohan seperti yang dijanjikan. Namun Lohan tidak senang, karena dia mendapatkan kombi padahal ia hanya ingin gerobaknya yang dulu. Tapi meskipun begitu dia menerimanya. Clovis mengambil semua uangnya, dan mereka pun berpisah. Setelah beberapa menit, Lohan mulai merindukan Clovis, dan mengikutinya. Lohan mengatakan kepada Clovis bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi kecuali dia memberinya gerobaknya yang dulu. Hal itu membuat Clovis marah. Clovis mempercepat laju mobilnya dan mencoba meninggalkan Lohan tetapi mesin mobilnya malah meledak. Tak ada pilihan, dia terpaksa bergabung dengan Lohan. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pedesaan. Mereka mulai mengenang masa kecil mereka dan menyanyikan beberapa lagu dengan penuh semangat. Dan akibatnya karena tidak fokus, Lohan menabrak mobil truk yang mengangkut ayam. Kekacauan mulai terjadi, beberapa ayam berterbangan bersamaan dengan semua uang yang Clovis miliki sebelumnya. Mereka tidak memiliki waktu untuk memungut kembali uang mereka, karena polisi segera datang saat itu. Mereka pun kabur tanpa sepeser pun uang. Polisi segera tiba di tempat setelah duo itu pergi. Mereka mulai berdebat satu sama lain. Saat itu Lohan menyalakan radio dan siaran berita mengungkapkan bahwa pihak berwenang sedang memburu mereka, karena telah menipu. Mereka pun terpaksa tinggal di dalam mobil dalam kondisi kelaparan. Namun, Clovis memang pintar. Dia mendapatkan rencana untuk melarikan diri dari kota itu. Pagi berikutnya, mereka memulai aksinya menuju ke bandara setempat. Mereka berpura-pura menjadi dokter dengan alibi sedang membawa transplantasi jantung untuk segera didonorkan. Petugas bandara menghentikan mereka dan mengatakan jika mereka perlu reservasi terlebih dahulu. Tetapi ketika Clovis menyebutkan bahwa jantung itu untuk transplantasi VIP, para petugas pun mengizinkan Clovis dan Lohan masuk. Tujuan mereka kali ini adalah kota Sao Paulo. Setelah mereka tiba di bandara Sao Paulo, Lohan pamit ke kamar mandi dan meninggalkan Clovis sendiri. Sayangnya, beberapa petugas mengenalinya dan segera menangkapnya. Clovis dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi oleh kepala polisi. Komisaris Ricardo memberitahu Clovis jika dia akan dipenjara selama 20 tahun, tetapi Clovis dengan akal bulusnya mengatakan kepada komisaris bahwa dia tahu banyak tentang para pejabat korup dan jika diberi kesempatan, dia akan membantu komisaris menangkap para pejabat korup tersebut. Dan karena komisaris ingin mendapatkan promosi, ia pun menerima kesepakatan ini. Clovis mengungkapkan tentang pejabat dan bisnis pencucian uangnya. Clovis bahkan menyarankan untuk menangkap pejabat itu secara langsung. Keesokan harinya, komisaris memulangkan Clovis di mana dia bisa tinggal selama seminggu dan menjalankan rencananya. Namun dia harus memakai gelang di pergelangan kaki sehingga dia tidak bisa melarikan diri lagi. Clovis lalu menelpon Lohan dan kini diketahui bahwa Lohan telah banyak berkembang di Sao Paulo. Clovis tidak mengatakan padanya bahwa dia berada dalam pengawasan polisi. Ia malah meminta Lohan membantunya. Namun Lohan menolak karena tidak ingin mendapatkan masalah.
Clovis membujuknya dan berjanji akan memberikan setengah dari uang hasil penipuannya jika rencana mereka berhasil. Clovis dan Lohan mulai menyusun rencananya. Clovis memberitahu tentang bagaimana dia membuat lukisan palsu dan menjualnya kepada pejabat. Dia kemudian memberitahu Lohan bahwa dia akan melukis sama persis dengan lukisan yang akan ia palsukan. Dalam hal ini, Clovis sendiri yang akan melukis dan ketika telah siap, Lohan harus menghubungi pejabat dan menjualnya dengan harga yang bagus. Meskipun Lohan takut, dia setuju, karena dia sangat membutuhkan uang. Clovis mulai melukis sebuah karya terkenal, sementara Lohan berlatih keterampilan komunikasinya. Beberapa hari kemudian, lukisan itu akhirnya siap dan Lohan bahkan berhasil menghubungi asisten pejabat yaitu Roberto untuk melakukan kesepakatan. Lohan dengan gugup mulai melakukan kesepakatan. Dia bernegosiasi dengan sangat baik dan mereka menyetujui kesepakatan itu. Keesokan harinya, dia bertemu dengan Roberto di pemakaman dan menukar lukisannya dengan uang. Sementara Clovis membimbingnya melalui walkie-talkie. Setelah misinya sukses, mereka pergi ke bar dan berpesta. Clovis memiliki semua uang yang dia inginkan tetapi masih ada satu hal yang kurang, yaitu kebebasan. Oleh karena itu untuk mencapainya, dia harus menjebloskan senator ke penjara. Di adegan berikutnya, lelang sedang berlangsung di mana banyak orang kaya, termasuk pejabat dan asistennya hadir di acara tersebut. Komisaris Ricardo juga duduk dan melakukan penyamaran, sementara Clovis menyamar sebagai pelayan. Pelelangan itu dimulai dan lukisan Clovis siap untuk dijual. Roberto menawar dengan harga yang tinggi. Di sini diketahui jika sang pejabat mengikutkan lelang lukisan yang dibeli dari Clovis, dan ia sendiri yang seolah-olah akan menawarnya dengan harga tinggi. Tujuan pejabat ini adalah untuk menggunakan uang ilegalnya menjadi uang putih dalam acara lelang itu. Kemudian Clovis melangkah maju dengan replika lukisan itu dan mengungkapkan kepada semua orang bahwa lukisan itu palsu. Dia juga menyebutkan bahwa sang pejabat adalah penipu yang menipu orang untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Melihat kesempatan itu, komisaris juga bangkit dari tempat duduknya dan mencoba menginterogasi sang pejabat. Namun, lelaki tua itu menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk menepis komisaris. Karena itu, rencananya gagal dan komisaris tidak punya pilihan, selain menangkap Clovis. 18 bulan kemudian, Clovis dibebaskan dari penjara. Dia mengatakan bahwa hukum di Brasil sangat lemah sehingga dia dibiarkan keluar. Ia hanya dipenjara selama 18 bulan meskipun hukuman aslinya adalah 20 tahun. Clovis dan Lohan akhirnya meninggalkan kehidupan kriminal mereka dan memulai usaha burger mereka. Banyak pelanggan yang datang, karena bisnis mereka sedang booming. Keduanya pun berjanji untuk bersama selama sisa hidup mereka. Demikian seluruh alur cerita film Get the Grief. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.